Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Siapa ini yang tidak masuk? Semua. Ya. Bapak absen dulu ya. Mulai pelajaran. Oh ya, sebelum mulai Bapak absen, alangkah baiknya berdoa. Ketua kelasnya siapa sih? Saya Pak. Oh, boleh? Bimbing doa. Okay, my friend. Before we study, let's pray together. Bye, begin. Finish. Greeting to the teacher. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bapak absen ya. Pak. Ainaya Ibu, Hadir. Alifa Putri, Hadir. Rismaya, Hadir. lalu Oktaviani, Hadir. Rahma, Hadir. Muhammad Fadli, Hadir, Pak. Muhammad Putra, Hadir, Pak. Bu Eva Rangga Sara, Hadir, Pak. lalu Windy Pramadita. Hadir Ramadi. Oh maaf, Windy Pramadita ya. Maaf ya. Mas semua ya tadi ya. Oh, saya rumah. Lupa saya berbagai ganteng bapak. Julki Faredi, ada Pak. Kasih semua ya. Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Saya Pak. Oh boleh. Jadi pertemuan minggu lalu itu kita membahas tentang prototype. Prototype itu adalah model awal atau versi percobaan dari suatu produk sebelum produk tersebut diproduksi secara massal. Oke. Sebelumnya minggu lalu Okta membuat apa? Produk apa? Dari apa? Kau boleh tahu? Masih ingat ya? Membuat desain kemasan. Kemasannya. Oke. Sebelum masuk materi hari ini, ada yang tahu menghitung biaya produksi itu apa? Belum, Pak. Belum ya? Bapak akan menjelaskan ya pertemuan pada hari ini, yaitu menghitung biaya produksi. Dalam proses produksi biasanya punya biaya yang cukup penting, karena kalau nggak ada dana produksi biasanya produksi tersebut akan terhambat bahkan gagal. Nah, kalau dari awal biaya produksinya sudah direncanakan dengan baik dan terperinci, tentu semua kebutuhan seperti bahan, alat, dan tenaga kerja bisa dipenuhi. Dengan begitu resiko kegagalan jadi lebih kecil dan produksi bisa berjalan dengan lancar. Lalu ada jenis pengeluaran yang perlu disertakan dalam menghitung biaya produksi. Biasanya biaya bahan baku adalah bahan dasar yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Bahan baku meliputi bahan langsung, bahan baku tidak langsung, dan beberapa bagian produk yang dibeli selama proses pembuatan. Lalu ada jenis-jenis jenis persediaan bahan baku untuk produksi. Yang pertama ada bahan baku langsung atau raw material stock. Ini adalah bahan utama yang paling penting dalam untuk membuat suatu produk. Tanpa bahan ini tentu proses produksi tidak akan berjalan dengan lancar. Misalnya kalian ingin membuat meja kayu, tentu bahan utamanya kan itu dari kayu ya kan. Nah lalu ada bahan baku tidak langsung.
atau supply stock, yaitu bahan tambahan yang dipakai saat proses produksi. Tentu ini bukan bahan utama. Lalu jumlahnya juga sedikit dan cuma untuk proses produksi. Contohnya itu kayak lem plus baut kecil. Nah, lem dan baut kecil ini yang nantinya akan meminimalisirkan retakan pada meja kayu tersebut. Lalu ada bagian produk yang dibeli. Maksudnya perusahaan tidak bikin semua bagian produknya, tapi ada bagian-bagian kecil yang dibeli dari perusahaan dari luar dan produk jadi. Misalnya perusahaan sepeda itu membeli roda atau sadel dari produsen lain dalam bentuk jadi, dan nantinya roda dan sadel itu nanti tinggal dirakit oleh perusahaan tersebut. Masih pada semangat nggak? Semangat ya. Mas ya. Aduh. Mungkin kita breaking dulu kali ya. Boleh. Bangun. Breaking kali ini Bapak akan membuat bernyanyi dan memikirkan apa yang harus diperkatakan. Contohnya Bapak presiden ya. Ya. Tepuk tangan ya dia ya. Kalau mau makan harus pakai apa? Kalau mau makan harus pakai sabun. Salah, harus pakai sendok. Salah, harus pakai sendok. Ngerti nggak? Ngerti ya? Oke.
kita langsung atau biaya overhead pabrik. Ada yang mau bantu menjelaskan tentang materi ini, poin ini? Saya Pak. Oh boleh, Ayah. Yang pertama itu ada biaya bahan penolong ya Pak. Ya betul. Ini adalah biaya untuk membeli bahan-bahan kecil dipakai dalam proses produksi. Tiap jumlahnya sangat sedikit dan nilainya tidak terlalu besar. Jadi biasanya itu nggak dihitung langsung ke biaya pokok produksi. Contohnya itu kayak lem atau pelito yang dipakai buat finishing meja atau lemari. Tanpa bahan ini barang tetap jadi tapi kualitasnya itu kurang maksimal. Terus yang kedua itu ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Ini adalah gaji yang dibayar untuk karyawan yang kerja di bagian produksi, tapi nggak ikut langsung bikin produksinya. Nah misalnya itu kayak manajer produksi, staf admin atau orang yang tugas ngecek kualitas barangnya. Nah mereka itu penting, tapi pekerjaannya itu lebih ke arah mendukung proses produksi, bukan membuat barangnya. Yang ketiga itu ada biaya perbaikan dan perawatan. Biaya ini dikeluarkan untuk memperbaiki atau merawat alat-alat dan fasilitas produksi supaya tetap berfungsi dengan baik. Contohnya itu biaya servis mesin, terus pengecatan ulang gedung, dan atau beli barang-barang buat membersihkan atau merawat alat mesin-mesin tersebut. Kayak misalkan pakai pelumas, oli gitu buat membersihkan si mesinnya itu. Gitu aja Pak. Baik ya, Ayah. Udah paham apa yang tadi Ayah sampaikan? Paham. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh tadi kasus ya. Sebelumnya kita akan membuat dua kelompok ya, mungkin ya, kelompok besar ya, dua kelompok saja. Ini kelompok A, kelompok B ya. Apakah kelihatan yang Bapak kurang ya? Ya mungkin Bapak share aja di grup ya. Ada grup kelas ya? Ada. Ya. Oke baik, itu Bapak sudah share ya. Ya Pak. Mungkin berkumpul dulu ya sama kelompoknya masing-masing ya. Siapa? Untuk kelompok Good. Tergantian ya. Pembuka? Gak apa. Udah buka? Udah. B. B. Nggak dengerin Pak dia. Ya. Oh gitu. Ya. Oh ya, kan ini contoh soal yang Bapak beri ada dua pertanyaan ya, yaitu menghitung biaya bahan baku, dan yang kedua nih menghitung harga jual
blok not viral jika diambil markup 30% dari biaya produk. Mungkin kelompok A ini jawab nomor 1 kali ya. Mungkin kelompok B jawab nomor 2 ya. Ya. Pak. Ya. Nama kelompoknya boleh diganti nggak Pak? Biar keren Pak. Oh, apa tuh? Bentar. Kita diskusi dulu boleh nggak? Boleh. Silakan. Kali kelompok B mau sama ada sebutan kelompok, nama kelompok biar keren gitu ya. Ada Pak. Apa? Bukan. Emang dia anak. Tinggal aja. Apa ya? Apa? Ayo diskusi. Ya bercanda terus. Kalau mau karaoke namanya karaoke. Bangun kalau kita karaoke. Oh, ini namanya Nerok, ya nerok. Gimana? Sudah? Sudah. Sudah ada? Ada di selatan ya? Ayo 3 menit lagi ya. Kamu mau Terus sampai gini. Satu orang aja perwakilan, satu kelompok perwakilan aja. Perwakilan aja. Rame kalau maju semua. Ya. Boleh. Oke, Pak. bilang stop ya. Oh, Bilang stop dong. coba ini kan coba sendiri nih, coba. Adil, coba. Kamu di gua banget. Mungkin cukup ya. Ayo dari perwakilan kelompoknya. Kelompok apa nih yang maju dulu nih? Ntar dijelasin ke depan. Oh, boleh. Tangan ya. Tangan.
Oke, baik, kelompok yang pertama sudah menjawab. Mungkin kelompok kedua, kelompok B. Baru masukin gitu ini. Kelompok ini perhatikan ya, temennya yang jawab. Itu baca dulu. Ini Pak, Ini Pak, yang ini Pak, canda. Kita penempel. Kenapa? Belum sarapan? Ya Pak, ini saya jawab ini. Mau kalian saja? Gak apa-apa. Nanti ya dulu ya, bentar lagi ya. Dapat nilai kan saya. Oke, anak-anak perhatikan ya. Ini disuruh menghitung biaya massal ya. Ini mudah sekali ya, cuma ya ditambah-tambah aja. Biaya bahan baku seharga totalnya 27.960.000. Lalu tenaga kerja ini 19.200.000. Lalu biaya produksi ini 8.080 perak. Nah ini cuma ditambahin dulu ya. Ini cuma ditotalin aja, jadi hasilnya 55.240.000. Sila gini, bener ya ini ya. Lalu yang kedua yaitu ini menggunakan rumus ya. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah laba yang digunakan. Laba ini 30% ya. Laba 30%. Lalu harga jual ini 55.290.000 tambah 55 juta tambah 24.000. Lalu hasilnya 71
8.012.000. Nah ditambah ini ditambah laba 30%, jadi 16.572.000. Nah hasilnya 11.968,67. Dibulatkan jadi 12.000 ya. Ini benar ya. Yuk, tepuk tangan untuk kedua kelompok. Mungkin karena waktunya sudah mau habis, mungkin ada yang mau bantu Bapak menyimpulkan materi pada hari ini. Boleh? Mungkin ada yang mau menyimpulkan hari ini. Baik Pak. Boleh, Pak Jli? Jadi kesimpulan materi itu menghitung biaya produksi sangat penting agar proses produksi berjalan lancar dan efisien. Dan di mana biaya produksi mencakup berbagai hal seperti bahan baku, tenaga kerja, dan biaya tambahan seperti listrik atau perawat alat. Jika semua biaya ini direncanakan dengan baik, maka perusahaan bisa menghemat pengeluaran, menghindari pemborosan, dan menghasilkan produk secara maksimal. Dengan begitu, usaha yang dilakukan berjalan lebih stabil dan berkelanjutan, Pak. Bukan berarti benar sekali ya apa yang disampaikan disimpulkan oleh Pak Haji, bahwa biaya produksi itu sangat penting dalam proses bahan baku, tenaga kerja, dan biaya tambahan. Berikutnya Bapak mungkin akan membuat tugas ya, tugas rumah ya. Ya. Itu tugasnya enggak kok, dari kedua kelompok masing-masing mencari studi kasus tentang biaya produksi. Oke Pak. Susah ya. Cukup ya. Cukup Pak. Balik tempat masing-masing boleh. Apa ada mata kuliah lain? Mata pelajaran? Udah bisa ya? Jualan lagi deh. Mungkin ketua kelas boleh berdoa belum pulang. Okay, my friend, before we go home, let's pray together. Pray begins. Finish. Greeting to the teacher. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mungkin Bapak sebelum pulang akan memberikan motivasi sedikit ya. Terkait hari ini ya. Iya Pak. Kelas. Kata-kata hari ini, motivasi hari ini ya, teruslah berjalan selama lamanya. Enggak dong, teruslah berjalan, teruslah berjalan. Oh boleh kali. Ketua kelas Biar kata-kata semangat hari nih ini. teman-teman ya. Saya Pak. Oh, boleh. Kata-kata hari ini.
Singkat saja, kita tidak perlu lebih baik dari orang lain, tapi kita perlu lebih baik dari hari kemarin. Oke, terima kasih. Bye-bye.